A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qudwatina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi tuharatul mu'minin amma ba'd. Faqad ta'ala fi kitabikil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Shadaqallahul azim al-ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah kita setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Al-Jabar ini dalam keadaan sehat walafiat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat kecil maupun nikmat besar, dan kita roja kepadanya agar kita diberikan nikmat yang sempurna. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang beriman tatkala diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mensyukurinya. Sekecil apapun yang namanya nikmat patut kita syukuri. Nikmat itu dibagi 3 bagian. Yang pertama nikmat kecil, yang kedua nikmat besar, yang ketiga nikmat sempurna. Pengertian daripada nikmat kecil tatkala kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan makan, minum, dan bisa beraktivitas. Itu semua termasuk kategori nikmat kecil. Bahkan ketika kita diberikan kedudukan jabatan sampai tinggi kedudukan dan jabatan kita, itu semua nikmat kecil. Tapi wajib kita syukuri. Yang kedua nikmat besar. Nikmat besar itu adalah nikmat iman. Nikmat iman insya Allah jangankan kita di muka bumi ini, jangankan kita di dunia ini, di akhirat saja dengan modal nikmat besar, nikmat iman, maka insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sempurna. Apa nikmat yang sempurna itu? Nikmat yang sempurna itu sebagaimana junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis, "Min tamamin nu'mah dukhulul jannah wal fauzu minan nar." Dari kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah masuknya surganya Allah dan dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan modal iman, subhanallah, hati kita bisa tenang, hati kita jadi tentram. Bahkan kebahagiaan Allah senantiasa diberikan kepada orang yang beriman. Jangankan nanti di akhirat, jangankan nanti kita sudah kembali ke hadirat Allah, di muka bumi ini saja orang yang beriman senantiasa diberikan ketenangan, diberikan ketentraman, diberikan kebahagiaan. Tidak ada yang namanya keluh kesah, tidak ada yang namanya gelisah. Bagi orang yang beriman tidak ada yang namanya prihatin, insya Allah. Kenapa? Karena orang yang beriman sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah dibeli oleh Allah, kesempatannya sudah dibeli oleh Allah, jiwa raganya sudah dibeli oleh Allah, harta bandanya, semua yang Allah titipkan kepada orang yang beriman, insya Allah tidak akan
Orang yang beriman itu dalam artian lebar, atau kata orang Bandung mah, tatkala ditasarukan di jalan ridhonya Allah, moal aya anu disumputkeun. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang yang beriman. Apa yang dibeli oleh Allah? Anfusahum, jiwa raganya, dirinya, mulai daripada ujung rambut sampai ujung kaki sudah dibeli oleh Allah. Dua kaki bisa berjalannya, mata bisa melihatnya, telinga bisa mendengarnya, subhanallah. Apapun tatkala datang perintahan Allah, subhanallah. Sesibuk apapun yang namanya aktivitas, sesibuk apapun yang namanya kegiatan keseharian kita, tatkala sudah diundang oleh Allah, itu semua ditinggalkan untuk sementara karena kita diundang oleh Allah. Apa yang menjadikan sebab undangan dari Allah? Tatkala diantaranya datangnya waktu sholat. Meskipun pekerjaan lagi banyaknya, meskipun bisnis lagi hebatnya, tatkala diundang oleh Allah, maka itu semua ditinggalkan untuk sementara menghadap hadirat Allah. Kenapa? Teu aya anu dilebarkeun hadirin. Ditinggalkan untuk sementara. Apakah jiwanya? Enggak. Apakah waktunya? Enggak. Semuanya. Bahkan wa amwalahum, harta bandanya, apa yang Allah titipkan itu semua ditinggalkan, langsung menghadap ke hadirat Allah. Dibeli oleh apa? Oleh Allah. Bi annalahumul jannah, tidak tanggung-tanggung surga. Sedangkan kita tatkala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman, Islam, bisa melaksanakan amal soleh sehebat apapun yang namanya kita, serajin apapun amaliyah yang kita kerjakan, belum tentu kita mendapatkan surganya Allah. Gusti abdi teh hoyong dilebetkeun ka surga, boga amal naon anu urang dilaksanakeun. Ngandalkeun ibadah salat, kadang-kadang urang masuk kalawedor salatna. Mengandalkan ibadah puasa, belum tentu ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Mengandalkan ibadah haji atau ibadah umrah pun juga sama. Subhanallah. Tapi tatkala kita mengingat Allah Subhanahu wa taala atas panggilannya, berupaya berikhtiar semaksimal mungkin kita melaksanakannya, insya Allah Allah akan senantiasa meridhoi kita sampai kita mendapatkan kenikmatan yang sempurna, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini melaksanakan mauidhah atau melaksanakan rutinitas kegiatan sehabis melaksanakan sholat berjamaah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pertama, tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, harus kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Apalagi kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Perbanyaklah tobat, perbanyaklah istighfar, karena kita ini banyak dosa dan kesalahan, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Tatkala kita mengintrospeksi amaliyah yang pernah kita lakukan, jangankan menghitung atau mengintrospeksi amaliyah yang kita kerjakan 60 tahun, kalau umurnya 60 tahun, atau 50 tahun, atau 40 tahun, satu hari satu malam saja, mungkin pangkat model kita mah 24 jam, tinimbang banyak amal yang baik, mungkin saja banyak amal yang jelek, banyak amal yang buruk. Maka pada kesempatan ini, yuk kita bermuhasabah kepada Allah. Perbanyaklah taubat, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah kita meminta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Tidak untuk kemungkinan tatkala kita menjadi anak pernah durhaka kepada kedua orang tua. Tidak untuk kemungkinan yang menjadikan keluarga kita jadi sakit hati dengan perilaku kita.
Bahkan amalia-amalia yang kita kerjakan terkadang orang lain jadi sakit hati. Mudah-mudahan dengan kesempatan ini kita mengingat kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Semoga dosa kita, kesalahan kita, kehilapan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah kita istighfar, perbanyaklah kita tobat, karena kita makhluk yang banyak dosa dan kesalahan. Dengan bertobatlah, dengan beristighfarlah, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Intinya mengisi waktu sesudah melaksanakan sholat berjamaah zuhur ini, yang pertama kuatkan iman kita, yang kedua istiqomahkan amaliyah ibadah kita, dan yang ketiga kita harus bisa mengisi kekosongan, mengisi waktu dengan waktu-waktu yang Allah titipkan kepada kita senantiasa diisi dengan kebaikan. Sekecil apapun amaliyah kita, sekecil apapun kebaikan kita, insya Allah ada catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sejelek apapun amaliyah kita, itu juga sama ada balasannya. Maka pada kesempatan ini, selain daripada meningkatkan keimanan kita, keislaman kita, insya Allah harus kita sering bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Intinya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah, baik istiqomah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, istiqomah dalam keimanan, istiqomah dengan amaliyah, amal soleh. Semoga kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menyongsong atau kita memasuki bulan suci Ramadan, kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.